Halo teman-teman semuanya, selamat datang di seri dokumentasi Medayu Agung Surabaya. Bersama dengan saya Satria Pamungkas, anggota komunitas Sahabat Medayu Agung Surabaya. Hari ini kita akan berbicara tentang seri dokumentasi tokoh. Kita akan berbicara tentang tokoh-tokoh Tionghoa pada masa lampau yang memiliki pengaruh tentunya Pak Wi ya. Nah, karena memang masyarakat Tionghoa pada masa memegang peran juga terhadap komunitasnya sendiri Pak Wi ya. Salah satunya adalah tokoh yang mungkin teman-teman bisa lihat, ini ada di koleksi perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Ini fotonya siapa Pak Wi? Ini adalah Xiao Gyokshan. Xiao Gyokshan Adalah orang Surabaya, asli orang Surabaya. Jadi lahir di Surabaya, rumahnya di sekarang belakangnya Bunbyo. Bunbyo, kelenteng Bunbyo. Belakangnya dia dekatnya sekolah THK itu pojok itu rumahnya Xiao Gyokshan. Baik, kelenteng Bunbyo itu adalah salah satu kelenteng di wilayah Surabaya yang ada di Surabaya Utara ya. Kalau sekolah THK itu adalah sekolah Tionghoa Huekuan ya, Pak Wi. Nah, rumahnya beliau ini dekat sekolah Tionghoa Huekuan. Tionghoa Huekuan itu. Lalu Xiao Gyokshan ini siapa nih Pak Wi? Xiao Gyokshan itu orangnya cinta tanah air, yaitu Indonesia. Biarpun dia tetap nama Tionghoa, sampai dia nyata bahwa dia orang Indonesia. Dia orang Indonesia. Nah, Xiao Gyokshan ini mulai dari kecil sudah berjuang bersama-sama dengan berapa tokoh-tokoh perjuangan Indonesia. Nah, jadi dia tuh orang satu orang yang cinta Indonesia, tapi orientasi tentang Soekarno. Baik ya, jadi beliau memang mengagumi tokoh Soekarno juga berarti ya Pak Wi ya. Nah, beliau ini adalah salah satu masyarakat Tionghoa yang ada di Surabaya. Kenapa beliau berhaluan Indonesia, cinta tanah air? Karena pertama dia itu lahir di Surabaya. Ya, Masyarakat Peranakan berarti Pak Wi ya? Nah, dia itu ingin bercita-cita, ingin menyatukan semua peranakan, bukan hanya peranakan Tionghoa, tapi semua peranakan asing. Baik, etnis ya, semua etnis begitu ya? Bapak etnis Tionghoa, etnis Belanda, etnis Arab, satukan, dukung kemerdekaan Indonesia. Dia tidak mau dijajah oleh siapapun, tidak mau dijajah. Baik. Lalu langkah-langkah yang dilakukan sama Xiao Gyokshan ini apa aja Pak Wi? Itu banyak yang dilakukan dia. Terutama dia memosori lahirnya Pancasila. Juga mendukung semua pidato Bung Karno tentang kemerdekaan Indonesia. Baik, di sini juga ada selain foto ini teman-teman ya, di belakang ini ada koleksi buku ya dari Xiao Gyokshan ya, judulnya 5 Zaman. Xiao Gyokshan dia menulis buku ya, di dalam buku itu tulis bahwa Indonesia itu pernah terjadi 5 zaman. Tapi yang zaman Indonesia itu yang paling didukung oleh beliau. Dan di situ beliau juga mengutarakan pewujudan integrasi wajar. Jadi ya yang dukung Indonesia, tapi harus integrasi, tapi wajar. Nah, jadi integrasi wajar itu integrasi tidak perlu ganti nama tetap, ya, tidak ada hubungan, tapi berjiwa Indonesia. Baik. Integrasi wajar. Ya. Tidak perlu mengganti identitas begitu Pak Wi. Tidak perlu. Bahwa identitasnya itu seakan-akan Indonesia, tapi korupsi tidak ada gunanya. Baik. Yang penting adalah bagaimana perlakuan dirinya. Perlakuannya, ya, maka itu disebut perwujudan integrasi wajar. Baik. Harus wajar. Sini perwujudan integrasi wajar.
Lalu gagasan-gagasan dari beliau Xiao Guoqian ini beliau dapatkan dari mana, Pak Wi? Pertama dari pidato-pidato Bung Karno, ya, yang pernah dia juga mencetuskan tulisan-tulisan tentang integrasi wajar, bagaimana dia cetuskan, dia juga nulis buku. Yang kemudian setelah dia almarhum, tulisan itu dituliskan oleh anaknya Xiao Dongjin. Dituliskan tulisan itu. Nah, dituliskan jadi menyatakan bahwa warga negara Indonesia bukan hanya ganti nama dan kawin campuran, bukan hanya itu. Tapi kawin soal pribadi, nama soal pribadi. Tapi yang penting itu adalah Isi hatinya begitu, Pak isi Wi. hatinya, dan yang penting itu dia bagaimana untuk Indonesia. Baik ya. Berjuang untuk Indonesia. Berarti cinta tanah air begitu maksudnya ya. Nah, saya harapkan ya untuk tahu tentang Xiao Guoqian itu harus buku 5 zaman. Ya, sebab buku ini ditulis oleh Xiao Guoqian dalam tahanan Orde Baru. Dalam Orde Baru dia itu ditahan karena dukung Bung Karno. Nah, ditahan. Dia dinyatakan, ada yang menyatakan bahwa Xiao Guoqian ini adalah orang PKI, mendukung PKI. Itu tidak benar. Bahwa PKI belum bertumbuh, Xiao Guoqian sudah menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu ke kiri-kirian. Baik. Tidak perlu ke kiri-kirian. Tapi yang penting Indonesia itu satu negara yang anti kolonialisme, ya, Anti kolonialisme. imperialisme, Baik. tetap dukung kemerdekaan sendiri. Nah itu. Jadi maka Indonesia ini disebut Indonesia karena semua rakyatnya itu Indo. Dan bekas orang-orang ada Belanda, ada Arab, ada Tionghoa, macam-macam. Tapi semua tentang Indonesia. Baik. Nah ini dia ya, luar biasa. Memang tulisannya saya jadi penasaran, ingin baca juga, Pak Wi. Maka itu saya harapkan anak-anak muda, ya, terutama mahasiswa, itu baca buku ini. Memang buku ini banyak bahasa Ejaan lama begitu. lama, ya, hurufnya masih lama. Tapi itu tidak soal, ya, dan ini bisa diperbarui lagi, ya, tapi isinya tetap. Nah, kita terima bantuan luar negeri sekalian, tapi jangan sampai tujuan kita yang baik itu dirombak seperti negara-negara lain. Tidak bisa. Tidak perlu diganti negara kiri, tidak perlu diganti negara, tapi punya arah sendiri, tapi cinta Indonesia. Baik, luar biasa sekali ini ya. 5 zaman. Mungkin buat teman-teman ya yang ingin tahu sedikit singkat tentang biografi dari Xiao Guoqian ini, dilahirkan di Surabaya, Pak Wi ya, ternyata tahun 1914 dan aktif mengikut menentang kolonialisme Belanda sejak 1933 bersama dengan Dr. Sutomo, kemudian turut serta dalam diskusi-diskusi Undang-Undang Republik Indonesia dalam kelompok Lim Kok Hian, Pak Wi. Betul. Nah, setelah proklamasi, ini beliau diangkat sebagai anggota Komite Nasional Daerah Malang, kemudian sebagai anggota KNIP juga, Pak Wi ya, dan menjabat Menteri Negara Kabinet Amir Syarifuddin antara 1947 sampai dengan 1948. Nah, setelah berakhirnya RIS atau Republik Indonesia Serikat, sempat ya Pak Wi pada waktu itu ya. Ini dalam proses penegakan kesatuan RI, Xiao ini selalu aktif dalam DPR dan berbagai instansi lainnya. Aktif juga berarti di politik ya Pak Wi ya? Ya, Nah, Xiao Guoqian ini karena tujuan yang begitu
tentang tokoh, tujuannya tentang Indonesia baik sekali. Terus diangkat jadi menteri oleh Bung Karno. Baik. Nah, menteri golongan kecil. Menteri golongan kecil. Iya. Maksudnya gimana itu, Pak? Dan menteri untuk menyadarkan golongan-golongan yang bekasnya yang punya darah Campuran. keturunan. Baik. Nah, karena itu memang dirubah. betul, sebagai orang Indonesia keturunan Tionghoa, Xiao Guoqian ini adalah seorang tokoh masyarakat yang memperjuangkan pergantian masyarakat warisan kolonial ke masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan bebas dari ciri-ciri kolonial dan mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bebas dari segala bentuk rasialisme melalui suatu proses integrasi secara wajar. Itu tadi. Jadi jelas Xiao Guoqian anti rasialisme. Baik ya. Rahasia anti Tionghoa, rahasia anti Belanda, rahasia anti Arab, semua dia setuju. Yang harus tentang Indonesia. Baik, luar biasa sekali memang ya tokoh yang satu ini. Kalau penasaran boleh loh, bukunya dipinjem dibaca di sini. Saya pinjam duluan tapi ya Pak Wi ya, saya bawa pulang ya. Enggak ya, tidak boleh dibawa pulang buku-buku yang ada di sini teman-teman. Nah, ini adalah tokoh tentang Xiao Guoqian. Saya tertarik sekali ingin melihat tulisan-tulisan beliau yang lainnya. Ini ada lagi Xiao Guoqian, orang Indonesia 100 tahun. Apa ini isinya, Pak? Xiao Guoqian, orang Indonesia ini, tulisan anaknya, Xiao Tiongjin, yang nulis. Tiongjin itu pernah ke sini, ya, tanya-tanya saya, dan interview saya tentang papanya. Karena papanya itu pernah kumpul dengan saya, pernah, Xiao Guoqian ini. Dan adiknya Xiao Guoqian, namanya Xiao Hyokbi, itu sekamar dan tahanan dengan saya. Oh begitu. Tahanan. Nah, di dalam tahanan itu juga membentuk organisasi, ya. Karena pada waktu itu organisasi Baper Kini oleh Orde Baru dilarang, ya. Tapi Xiao Hyokbi membuat organisasi sendiri dalam tahanan. Namanya? Ya, acara-acara bahasa asing. Oh begitu. Nah, itu cuma kamuflase saja. Kamuflasenya seperti itu ya? Nah, saya ditunjuk sebagai sekretarisnya. Itu sampai sekarang masih ada. Surat keputusannya? Surat keputusannya. Masih ada. Masih tertulis. Tertulisnya apa itu, Pak Wi? Dan saya punya. Wihim Wi sebagai? Sekretarisnya. Sekretaris dari? Dari Xiao Hyokbi. Baik. Nah, Xiao Hyokbi ditahan di Jakarta. Ya. Xiao Hyokbi ditahan di Kota Malang. Baik. Nah, karena rumahnya di Malang. Nah, ditahan di Malang. Nah, kemudian dikumpulkan dengan saya. Nah, satu kumpul dulu gunakan kesempatan itu dengan dia dapat banyak pengetahuan. Baik. Ya.